A Day in My Life Praktikum Persilangan Tanaman. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Rahmanisa dari Prodi Ekonomi Pertanian dan Agribisnis dengan NIU 492533. Yuk ikuti keseruan persilangan tanaman di Bangun Tapak. Belok kanan ke Jalan Karangsari Wetan. Sebelum lanjut ke persilangan tanaman, kita harus tahu nih, kenapa persilangan tanaman itu harus dilakukan. Organ reproduksi pada tanaman adalah bunga. Nah, bunga ini dapat bersifat uniseksual, dikogami, heterostilis, dan self-sterility yang menyebabkan tidak terjadi polinasi. Uniseksual adalah kondisi di mana polen dan stigma tidak berada pada satu bunga, baik itu dalam satu tanaman maupun pada dua tanaman, sehingga polinasi akan sulit terjadi. Nah, yang kedua adalah dikogami, kondisi di mana polen dan stigma berada pada satu bunga, tetapi waktu sintesis dan waktu antesisnya berbeda, sehingga tidak dapat terjadi self-pollination. Nah, yang ketiga yakni heterostili, di mana ada perbedaan antara stilus dan juga stigma, sehingga proses polinasi akan sulit terjadi. Dan yang keempat adalah self-sterility, di mana bunga tidak dapat melakukan perkecambahan lanjutan. Nah, maka dari itu penting untuk melakukan persilangan tanaman, baik untuk mempercepat proses polinasi maupun untuk menggabungkan sifat-sifat unggul dari kedua induk tanaman. Nah, karena kita udah tahu pentingnya persilangan tanaman di dunia pertanian, kita lanjut ke proses persilangan tanaman. Berikut alat dan bahan yang digunakan yaitu pinset, kuas, gunting, nempek, dan juga tanaman melon internal. Persilangan ini menggunakan tanaman melon varietas Entanon dan dilakukan di pagi hari menyesuaikan waktu antesis dan sintesisnya. Gak usah pakai lama, langsung aja kita mulai. Pertama, kita harus cari mana bunga jantan yang mau kita silangkan. Nah, ciri-ciri dari bunga jantan yaitu dia tidak memiliki ovari atau bakal buah, dan bunga jantan juga memiliki benang sari di dalam bunga tersebut. Nah, jadi di bagian bawah bunganya itu tidak menggembung, tidak seperti bunga. Oke, sip, udah tahu kan ini bunga jantan. Sekarang kita ambil serbuk sari di dalam bunga tersebut menggunakan kuas. Nah, kita ambil, terus kita lihat nih teman-teman, ada kan ya kayak serbuk yang warnanya kuning terang. Nah, ini tuh serbuk sari. Oke. Nah, kalau udah dapat serbuk sarinya nih, kita taruh ke bunga betinanya. Sebenarnya kita cari ya bunga betinanya yang mana. Nah, ini dia bunga betinanya. Nah, ciri dari bunga betina itu mirip dengan bunga jantan, tetapi di bagian bawahnya itu agak menggembung karena itu merupakan ovari di mana terdapat bakal buah. Nah, langsung aja deh kita usapkan ke putik dari bunga betina. Oke, kita pastiin ya kalau serbuk sarinya udah nempel. Nah, kembali lagi nih bersama saya. Nah, ini kita pakai cara yang kedua ya. Yang pertama, kita petik bunga jantannya terlebih dahulu. Kita pastiin ya ini beneran bunga jantan atau bukan. Nah, habis itu kita kopek atau kita lepas nih mahkota dari bunga jantan. Sebenarnya ini pakai pinset ya teman-teman, tapi berhubung kemarin itu tergesa-gesa ya, jadi pakai tangan aja. Nah, udah bersih nih mahkotanya. Ini tuh mempermudah supaya pengambilan serbuk sarinya itu jadi lebih jelas gitu teman-teman. Nah, kita ambil pakai kuas lagi dan kita lihat kan itu ada kuning-kuningnya. Kemudian kita tempelkan ke bunga betina di bagian putiknya. Oke deh. Gimana sih ciri kalau udah berhasil? Nah, nih teman-teman bisa lihat di gambar kalau melonnya itu sudah mulai terbentuk, dan tadi kan bagian bunga betina di bagian ovarinya yang menggembung kecil itu semakin membesar. Nah, ini tanda kalau pembuahannya sudah berhasil. Yeay, usai sudah persilangan tanaman melon pada hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!